Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di sini Profesor Dr. M. Salman AN, dosen Institut Teknologi Bandung. Para pembelajar dan pecinta matematika, ada mahasiswa yang bertanya kepada saya, Pak Salman, untuk belajar matematika apa yang diperlukan? Saya jawab, ada dua hal yang diperlukan. Pertama adalah logika, dan yang kedua adalah cinta. Sebab logika itu hal yang paling penting ya dalam matematika. Ya, kenapa? Karena kunci dari matematika adalah nalar, dan untuk bernalar diperlukan logika. Sementara cinta ini merupakan rohnya untuk belajar matematika. Sebab tanpa adanya cinta untuk belajar matematika, maka semuanya terasa hampa. Membosankan, betul, membosankan. Jadi, gunakan logika dan cinta untuk belajar matematika. Baik, logika yaitu sistem yang didasarkan atas pernyataan. Terus, apa itu pernyataan? Pernyataan itu adalah kalimat yang dapat bernilai benar saja atau salah saja. Jadi tidak kedua-duanya. Ya, jadi kalimat yang nilai kebenarannya itu bisa benar saja atau salah saja. Ataunya itu tidak mungkin berlaku untuk kedua-duanya. Baik, kita beri contoh. Misalkan, Anda tentunya masih ingat pembelajaran sebelumnya, ya, yaitu waktu kita mendefinisikan urutan dari bilangan. Kalau ada kalimat 1 lebih besar daripada 2, apakah ini pernyataan? Rasa-rasanya iya. Dan betul, iya. Walaupun pernyataan ini bernilai salah. Terus kalau pernyataan nilai benar, apa contohnya? Misalkan 1 tambah 2 sama dengan 3. Ya, itu adalah pernyataan yang bernilai benar. Kenapa benar? Ya karena didefinisikan seperti itu. Ya, dulu Anda sudah belajar tentunya. 1 tambah 2 sama dengan 3. Ya, ini dalam definisi keseharian kita. Kecuali kalau belajar matematika lebih tinggi, ya silakan saja definisikan yang lain. Tapi yang dalam keadaan sehari-hari, 1 tambah 2 sama dengan 3. Baik, sekarang bagaimana kita menyangkal suatu pernyataan? Caranya mudah, yaitu berikan satu contoh penyangkal. Ya, cukup satu contoh penyangkal. Jadi orang sering mengatakan matematikawan itu kejam. Ya, tidak ada salahnya juga. Sebab kalau misalkan semua berwarna putih dan hanya satu yang berwarna, kecuali satu yang berwarna hitam di situ, maka kita tidak bisa katakan semuanya berwarna putih. Tidak bisa, ya. Jadi contohnya misalkan begini. Tunjukkan bahwa pernyataan berikut bernilai salah, ya, dengan menggunakan satu contoh penyangkal. Apa pernyataannya? Jika n adalah bilangan bulat positif, maka 3 pangkat n lebih besar daripada atau sama dengan n faktorial. Ya tentunya Anda ingat, n faktorial itu artinya 1 kali 2 kali 3 sampai kali n. Nah, bagaimana menunjukkan bahwa pernyataan ini salah? Jangan Anda pilih, misalkan kalau n-nya 1, 3 pangkat 1 lebih besar daripada atau sama dengan 1 faktorial. Ini benar. Nah, kalau benar, kita tidak bisa menyangkal. Kalau begitu diteruskan, ambil 2, n-nya 3 sampai n-nya 6. Ternyata masih benar. Terus, apakah bisa kita cepat-cepat mengatakan ini benar? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena begitu Anda ambil n-nya 7, ternyata 3 pangkat 7 itu sama dengan 2187. Sementara 7 faktorial itu adalah 5040. Jadi, ini berarti bahwa kita sudah dapatkan contoh penyangkalnya. Yaitu dalam kasus n-nya 7. 3 pangkat 7 itu kurang dari 7 faktorial. Berarti pernyataan tadi itu adalah pernyataan yang bernilai salah. Baik. Nah, sekarang apakah suatu pernyataan bisa digabung dengan pernyataan lain? Jawabannya bisa. Ya, jawabannya bisa. Nah, pernyataan yang seperti itu disebut dengan pernyataan majemuk. Ya. Nah, untuk sebelum bicara lebih jauh, kita lihat dulu operator logika, ya, operator logika. Pertama, negasi atau ingkaran.
ya, kemudian konjungsi atau dan, kemudian disjungsi atau kemudian ada atau eksklusif, kemudian implikasi, dan yang terakhir diimplikasi. Ya, nah biasanya untuk memudahkan kita mengetahui apakah suatu pernyataan itu salah atau benar, ya, kita buat tabel kebenarannya. Baik, kita lihat lebih spesifik ya. Pertama, negasi. Ini terkait dengan satu pernyataan kemudian kita ingkari. Ya. Nah, kalau misalkan pernyataannya adalah P ya. Jadi P adalah pernyataan yang menilai benar misalkan. Apa negasinya? Negasinya tentu bernilai salah. Ya, begitu juga kalau P itu adalah pernyataan yang salah, berarti negasinya bernilai benar. Jadi tidak, seperti saya katakan tadi, tidak mungkin ya dalam matematik pernyataan itu kadang-kadang bernilai salah, kadang-kadang bernilai benar, ya itu tidak boleh. Ya, baik, itu yang pertama. Kemudian untuk merangkai dua pernyataan dengan menggunakan kata hubungnya dan atau konjungsi, ya. Nah, biasanya operatornya seperti itu ya, yang Anda lihat di layar ini ya, ke atas seperti itu. Itu simbolnya ya. Nah, kapan pernyataan yang menggunakan konjungsi itu atau menggunakan dan itu benar? Kalau tentunya ya pernyataan pertama dan pernyataan kedua sekaligus benar. Ya. Kalau salah satunya salah atau lebih parah lagi kedua-duanya salah, ya pastilah pernyataan itu bernilai salah. Baik, itu konjungsi. Selanjutnya, kalau disjungsi atau ya, simbolnya mirip dengan simbol konjungsi, tetapi sudut runcingnya ke bawah gitu ya. Nah, kalau yang ini, ya, kapan dia bernilai salah? Kalau kedua-duanya salah. Jadi jika P salah, Q salah, P atau Q salah. Selain kemungkinan itu, pernyataan yang disjungsi bernilai benar. Jadi misalkan kalau P-nya benar, Q-nya mau benar atau salah, pernyataan jika P atau Q itu bernilai benar. Ya. Nah, begitu juga kalau P-nya salah, Q-nya yang benar, ya tentunya itu bernilai benar. Baik. Terus ada lagi atau eksklusif. Nah, ini biasanya simbolnya ada tambah kemudian dilingkari ya. Nah, ini berbeda dengan atau disjungsi ya. Dalam kasus menggunakan operator atau eksklusif ini ya, itu harus salah satu benar dan tidak boleh kedua-duanya benar, itu baru kalimatnya dinilai benar. Jadi kalau P-nya benar ya, Q-nya salah, maka P ya atau eksklusif Q-nya itu baru benar ya. Tetapi kalau P-nya benar, Q-nya benar, maka P atau eksklusif Q-nya itu bernilai salah ya. Apalagi kalau kedua-duanya salah, ya sudah pasti nilai pernyataan majemuk itu salah. Baik. Nah, yang sering juga dipakai di matematik adalah operator implikasi, yaitu jika maka ya. Nah, biasanya Anda sudah paham, yaitu pakai simbol panah ya. Baik. Apa nilai kebenaran dari pernyataan implikasi ini? Ya, jika P maka Q itu proposisi yang bernilai salah jika apa? P-nya benar dan Q-nya salah. Selain itu pernyataan itu benar. Jadi kalau jika P-nya benar, Q-nya benar, ya pasti benar lah. Jika benar maka benar, ya benar. Nah, tapi jika benar tetapi maka Q-nya ini bernilai salah, itu pernyataan majemuknya yang implikasinya itu bernilai salah. Ini mudah menganalogikannya ya. Misalkan jika P-nya itu adalah pernyataan hari tidak hujan, ya. Q-nya saya datang. Jadi jika P maka Q berarti jika hari tidak hujan maka saya datang. Nah, tentunya jika harinya tidak hujan saya harus datang. Kalau saya nggak datang, berarti mau mungkir janji. Ya kan? Berarti itu salah. Tetapi yang sering agak membingungkan di kehidupan sehari-hari, harinya hujan, saya datang juga. Nah, menurut Anda gimana? Apakah saya salah? Ya, tentunya tidak. Ya, mungkin Anda akan menilai, Pak Salman bukan main, rajin sekali gitu. Walaupun hari hujan dia tetap datang.
Yang nggak boleh, hari tidak hujan, saya tidak datang. Oke? Jadi, tentunya Anda sekarang sudah paham lah dari tabel kebenaran jika P maka Q. Baik, kita lihat. Oh ya, sebelumnya, jika P maka Q, ya, P itu disebut sebagai premis. Sementara Q-nya adalah konklusi. Jadi, dalam kalimat matematik, kalau ada jika P maka Q, premisnya yang mana? Ya P-nya. Konklusinya apa? Q. Oke? Kita lihat contohnya. Ya, contohnya, jika R merupakan bilangan real yang memenuhi R kuadrat sama dengan 2, maka R adalah bilangan irasional. Ya, maka hipotesisnya atau premisnya itu apa? R adalah bilangan real yang memenuhi R kuadrat sama dengan 2. Kesimpulannya atau konklusinya adalah apa? R adalah bilangan irasional. Baik. Jika P maka Q, itu kadang-kadang orang juga menyebut seperti ini, ya. Jika P, Q, atau P mengakibatkan Q, bisa juga P hanya jika Q, ya. Atau bisa juga P cukup untuk Q, dan seterusnya, ya. Nah, di dalam matematik juga ada yang akan sering terdengar syarat perlu untuk P adalah Q, sementara syarat cukup untuk Q adalah P.